Asyura yang dipenggalnya Husain itu. Sehingga orang-orang Syiah yang ada di Karbala itu memperingati Asyura itu dengan memukul-mukul kepalanya dengan ada pisau kecil sehingga dia mengeluarkan darah ya, mengeluarkan darah. Nah, ditanya kenapa jadi melakukan ritual itu? Mereka menjawab ini untuk mengingat-ingat pedihnya Sayyidina Husain ketika sebelum Asyura. Nah di Banjarmasin itu beda lagi Pak. Asyura itu bikin bubur. Ya, 40 pucuk bubur, 40 pucuk daun-daunan itu dibikin bubur. Saya termasuk di pucuk masjid nah ini macam-macam ya. Para hadirin rahmatullah. Nah, tapi yang menarik di sini saya tidak menerangkan ke sana. Nah, bahwa Muharram ini terjadilah perpindahan daripada Makkah ke Madinah namanya disebut dengan hijrah. Di sini disebut hijrahnya Nabi itu yang kurang lebih 350 orang itu dari Makkah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Jabalus Salam rahimakumullah. Alhamdulillah wa tabarakallah kita bisa kembali untuk ta'lim yang diadakan setiap subuh ya, Sabtu. Mudah-mudahan para hadirin segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umur, diberi hidayah taufik, dimudahkan untuk beribadah. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, kali ini ulun akan menerangkan sebuah kisah. Karena kisah ini dimuat dalam Al-Qur'an tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah surah At-Taubah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang menarik di sini adalah sebagai benang merahnya ini disebut a'zamu darajatan indallah. Mereka yang beriman dan berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW pada diawali adalah Muharram. Nah, Muharram ini para hadirin ada beberapa peristiwa ya yang dimuat dalam hadis walaupun itu hadisnya dhaif sehingga disebut namanya ada Asyura. Nah, Asyura ini para hadirin dimunculkan sekian hadis yang banyak tentang masalah kehebatan, kemudian kemuliaan, kemudian mengingat-ingat lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kaum-kaum. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menemukan orang Yahudi yang puasa dalam hadis itu. Ditanya oleh Nabi, "Kenapa kamu puasa?" Dia menjawab, "Kami puasa ini mengingat dulu bahwa Tuhan menyelamatkan kami daripada kejaran Firaun. Kami masuk ke dalam laut datu kami, kemudian kami selamat. Dan itu terjadi pada 10 Asyura, 10 bulan Muharram." Kemudian dirangkai lagi hadis itu dengan kisah Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yunus dan lain-lainnya. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam hadis itu, "Nahnu ahaqqu minka." Kami puasa lebih berhak daripada engkau. Tapi Nabi keburu meninggal dan Nabi tidak pernah puasa Asyura. Sehingga ulama-ulama fikih itu tidak menyebut sunat puasa itu adalah Asyura. Sunat puasa itu fikih literatur hanya beberapa macam. Di antaranya adalah Syawal, kemudian Yaumul Bid, ya hari hari putih, kemudian awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, kemudian puasa Daud, kemudian puasa Senin Kamis. Yang Senin Kamis ini pun juga
sangat sekali daif ya, tapi banyak sekali orang yang melaksanakan itu dan tidak termasuk 10 Asyura. Nah, ada hal juga yang menarik di sini, Bapak, bahwa apakah itu sebagai politisi untuk mensusupkan supaya melupakan sejarah? Karena juga 10 Asyura itu sejarah kelam terjadi di Karbala, namanya pembunuhan keluarga Nabi Muhammad Hasan Husain. Yang Husain itu terbunuh di Karbala itu 10 Asyura. Dan kemudian jasadnya itu dimakamkan di Mashhad di Karbala dekat Irak, di bagian daripada Irak. Kemudian kepalanya dibawa ke Mesir dan ditebuslah orang-orang Muslim di Mesir seberat kepala itu emas dan dikuburkan di Mesir sekarang di namanya Masjid Fatimiyah di Mesir. Dan itu juga 10 Asyura. Nah, apakah hadis ini untuk menutupi sejarah kelam Asyura yang dipenggalnya Husain itu, sehingga orang-orang Syiah yang ada di Karbala itu memperingati Asyura itu dengan memukul-mukul kepalanya dengan ada pisau kecil sehingga dia mengeluarkan darah ya, mengeluarkan darah. Ditanya kenapa jadi melakukan ritual itu, mereka menjawab ini untuk mengingat-ingat pedihnya Sayyidina Husain ketika 10 Asyura. Nah, di Banjarmasin berbeda lagi, Pak. Asyura itu bikin bubur. Ya, 40 pucuk bubur, 40 pucuk daun-daunan itu dibikin bubur. Dan termasuk si pucuk masjid enggak. Nah, ini macam-macam ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, tapi yang menarik di sini saya tidak menerangkan ke sana. Nah, bahwa Muharram ini terjadilah perpindahan daripada Makkah ke Madinah, namanya disebut dengan hijrah. Di sini disebut hijrahnya Nabi itu yang kurang lebih 350 orang itu dari Makkah ke Madinah, itu disebut oleh Tuhan a'zamu darajatan indallah. A'zamu itu isim tafdil namanya. Kalau azim itu besar. Tapi kalau a'zam lebih hebat, lebih besar, lebih ta'zim, lebih istimewa. Apa itu? Darajatan indallah, derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka itu? Mereka yang berhijrah bersama Nabi, yang ikut bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa konsekuensi ini mereka ikut kepada Nabi? Semua aset yang ada di Mekah, pian punya hektaran ladang gandum, hektaran ladang korma, hektaran ladang anggur, kemudian ternak mungkin ratusan, mungkin ribuan, semua aset itu dirampas dan ditinggal oleh orang kafir Quraisy. Ente boleh ikut Muhammad, ya, ente boleh ikut Muhammad, tapi aset Anda tinggal. Nah, ini konsekuensinya. Jadi bapak-bapak, para hadirin, ikut kepada Nabi Muhammad SAW, konsekuensinya adalah miskin. Dikatakan adalah fakir dia. Tidak ada harta sama sekali. Baju yang melekat di badan, makanan yang dibawa kurang lebih 15 hari dalam perjalanan, di pesisir daripada laut, bukan yang sekarang jalan tol sekarang ini, bukan. Kemudian sampailah mereka ke Madinah. Nabi Muhammad SAW itu dudian, Pak. Ya, sahabat dulu berangkat, Nabi berdudi. Wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa a'zamu darajatan indallah. Itulah ujar Tuhan yang paling tinggi derajat di sisi Allah. Jadi tidak ada lagi. Para umat yang dulu itu tidak ada yang melebihi umat Nabi Muhammad dengan para sahabat. Para hadirin rahimakumullah. Nah, di sini ada satu cerita, Pak ya. Yang cerita Nabi Muhammad di dalam gua itu 3 hari 3 malam. Dan ini dimuat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 40. Surah At-Taubah ya, ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل لكلمة الذين كفروا السفلى
Kenapa jadi dimuat dalam Al-Quran kisah ini? Karena kita supaya jangan melupakan. Supaya jangan melupakan. Bahwa Nabi Muhammad SAW bersembunyi dalam gua itu 3 hari 3 malam. Yang dikasih makan, dikirimin makan oleh Asma, anak daripada Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar Siddiq ini, para hadirin rahimakumullah, belum menjadi mertua Nabi. Dan Abu Bakar ini adalah seorang sahabat Nabi. Maka ini menolak dari pendapat Syiah bahwa Abu Bakar Siddiq itu adalah bukan sahabat. Bahwa Allah berfirman, yaqulu li sahibihi, katakan ya Muhammad kepada temanmu itu, kepada sahabatmu itu. Maka tidak benar kalau Abu Bakar itu bukan sahabat. Yang dituduh oleh Syiah itu Abu Bakar bukan sahabat. Bahwa Abu Bakar adalah sahabat Nabi, ya, yang menemani Nabi Muhammad di dalam gua. La tahzan, innallaha ma'ana. Katakan ya Muhammad kepada sahabatmu itu Abu Bakar Siddiq, janganlah bersedih dia, bahwa Allah bersama kita. Bapak Ibu yang mulia berbahagia, ini ada beberapa versi kisah pendapatnya. Tapi boleh-boleh aja. Saya membaca dalam sejarah namanya Muhammad Rasulullah. Tidak tahu sudah ada terjemah atau belum ya. Namanya karangan Said Ridha. Dalam kompetisi sejarah, tarikh yang bernama Muhammad Rasulullah itu adalah tarikh yang terbaik, yang mendekati kepada sejarah Nabi. Beda dengan namanya Khulafa Ur-Rasyidin atau Nurul Yakin atau tarikh-tarikh yang lain. Nah dalam tarikh itu Pak, pian membaca di Google kah, di manakah? Kisah ini mungkin sama. Bahwa ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam gua itu, kemudian beberapa macam ada lubang, lalu ditutupinlah lubang itu dengan kain oleh Abu Bakar. Ya. Khawatir nanti malam itu di lubang itu keluar binatang yang akan mencelakai bagi baginda Nabi. Akhirnya penuh beberapa lubang, 3-4 lubang, tapi ada lubang satu di ujung ya yang ditutupin oleh Abu Bakar Siddiq ketika bersandar kakinya melonjor, lalu ditutupinlah dengan ibu jari kaki lubang kecil itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidur di paha Abu Bakar. Lalu menurut cerita itu bahwa kaki Abu Bakar Siddiq itu, ibu jari itu digigit oleh binatang yang di dalam lubang itu. Begitu digigit, Abu Bakar itu kesakitan, tapi menahan tangis, tidak bersuara supaya Nabi Muhammad tidak bangun. Tapi namun air mata Abu Bakar itu menetes, Pak. Akhirnya teteslah ke pipi Nabi Muhammad. Karena tetesan ini basah, dingin, akhirnya Nabi Muhammad terbangun. Kemudian Nabi menanya, "Ya Abu Bakar, ma tabki? Apa yang kau tangiskan?" Ujar Abu Bakar, "Aku digigit itu ujung kakiku itu." Lalu Nabi mana itu? Ditiup Nabi lah. Dengan tiupan beliau akhirnya tidak sakit lagi. Itu menurut sejarah. Bapak membaca 10 sejarah sama bacaannya begitu. Nah baik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun saya mendengar Pak dari keterangan guru kami ya di Sekumpul di Martapura, Guru Zain di Sekumpul, agak sedikit berbeda keterangan dengan sejarah itu. Beliau berpendapat bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menangis itu bukan karena sakitnya digigit oleh kalajengking itu, bukan. Jadi Abu Bakar Siddiq itu tidak menangis karena itu. Karena kalau menangis karena itu, ya para hadirin, sakitnya itu rasa-rasa tidak relevan. Loh kenapa? Abu Bakar Siddiq itu Siddiq menangis melihat Nabi Muhammad SAW dengan sejelas-jelasnya bahwa Abu Bakar Siddiq melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Karena baru kali itu Abu Bakar Siddiq melihat dengan sepuas-puasnya wajah Nabi. Karena beliau setiap berhadapan dengan Nabi, beliau selalu menundukkan wajah. Begitu haibahnya Nabi, ta'zimi Nabi, sahabat itu menunduk ke bawah. Tidak berani menatap mata Nabi Muhammad, tidak berani. Sehingga riwayat-riwayat Bapak membaca Bukhari kah, Muslim kah, apakah hadis
Yang meriwayatkan wajah Nabi itu selalu anak kecil. Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar. Itu ada riwayatnya. Tapi ketika sahabat yang tua itu tidak ada. Tidak pernah meriwayatkan bagaimana bentuk hidung Nabi, gigi Nabi, bibir Nabi, tidak pernah. Nah, Abu Bakar Siddiq melihat dengan jelas sepuas-puasnya karena Nabi itu tidur, Pak. Tidur. Oh, ini Nabi. Lalu Abu Bakar Siddiq menangis dengan perasaan melihat kasihan ini Nabi Muhammad SAW yang mengajak orang kafir masuk Islam, orang Islam masuk ke dalam surga, mengajak kepada kebaikan, mengajak untuk ma'rifat kepada Tuhan, bertauhid, tapi itu ingin dibunuh oleh orang-orang kafir yang tidak suka kepada Nabi Muhammad. Orang mengajak kepada kebaikan, ini mau diintimidasi. Kasihan ini Muhammad. Akhirnya Abu Bakar Siddiq menangis. Kalau Abu Bakar Siddiq itu menangis karena digigit kalajengking, para hadirin rahimakumullah, kita bisa membaca ayat yang lain bahwa ketika Yusuf alaihissalam dengan wajah separuhnya Nabi Muhammad, ketika Zulaiha Bapak dipitnah ya, diomong-omongin nih sama orang-orang, kenapa kepingin sama anak angkatnya itu Yusuf ya. Akhirnya Zulaiha itu mengundang istri-istri bangsawan, orang-orang yang penting-penting, istri-istri pejabat lah, anggota dewan lah. Lalu diundang ke istana, kemudian dikasih pisau, dikasih buah-buahan untuk memotong-motong. Kemudian Yusuf alaihissalam berlalu di situ, hanya sekali lalu. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan inna hadza illa malakun karim. Ketika Yusuf alaihissalam berlalu, maka dia mengatakan, ini adalah bukan manusia, ini adalah malaikat yang turun. In hadza illa malakun karim. Faqatta'na aydiyahun, maka terputuslah ruas jarinya. Ada yang satu ruas jari terputus, ada sampai 3 ruas jari habis ini. Nah, memutus tangan ini dengan pisau itu harus dengan kuat, Pak. Tidak akan bisa teriris kayak selit sedikit luka, enggak. Kalau sampai disebutkan Al-Quran, wa qatta'na aydiyahun, dan terputuslah ibu jari mereka. Itu kuat memotongnya. Kalau kita pakai parang, putus bisa. Tapi kalau pakai pisau, lama ini. Kalau bahasa Banjarnya, menggantalnya itu lama. Itu lama. Dan dia terputus. Hanya karena melihat Yusuf alaihissalam. Begitu bagi melihat Nabi. Melihat Nabi Abu Bakar Siddiq, melihat baginda Nabi, tidak akan itu kalajengking itu menangiskan Nabi Muhammad, menangiskan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, itu keterangan guru. Unik juga, ajaib ya. Keterangan guru sekumpulan. Nah, ada keterangan yang lebih ekstrim. Ini keterangan menurut saya keliru nih. Keterangan keliru. Saya pernah mendengar juga ini. Seorang ustadz berkisah ini. Ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar itu begitu ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena bakalan terbunuh. Dia menyesal ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Kenapa dia menemani? Sangat menyesal. Karena bakalan mati dia. Menggigil Abu Bakar Siddiq. Maka Nabi mengatakan dalam la tahzan hai Abu Bakar Siddiq. Jangan bersedih bahwa Tuhan bersama kita. Seolah-olah Abu Bakar Siddiq ini tidak mencintai Nabi. Seolah-olah Abu Bakar Siddiq ini terpaksa mengikuti Nabi dan dia akan terbunuh. Takut Abu Bakar itu bersama Nabi. Ini keterangan Syiah seperti itu. Keterangan Syiah. Seolah-olah Abu Bakar itu gimana ya dengan Nabi Muhammad. Benci kepada Nabi Muhammad. Menyesal ikut Nabi Muhammad. Dan dia ketakutan. Nah, ini menurut saya keliru itu memahami. Karena para hadirin rahimakumullah, ya zaman-zaman sekarang ini harus jeli untuk memahami itu. Dan kita para hadirin rahimakumullah mengingat sejarah ini ya, bahwa Nabi Muhammad SAW itu 13 tahun di Madinah. 13 tahun, 3 bulan, sekian minggu, sekian hari. Dengan 13 tahun,
bisa membangun Islam itu hebat. Setelah Nabi Muhammad meninggal, Islam di Madinah itu tidak banyak, lalu berkembang. Nabi Muhammad hadir di Madinah itu hanya 30% Islam, Yahudi 30%, Nasrani 30%, Majusi 10%. Kalau Islam hanya 30% di negeri Indonesia ini, Balikpapan, kita pasti diintimidasi. Tapi Islam 30% di Madinah, siapa yang berani mengintimidasi Islam sahabat Nabi di Madinah? Tidak ada. Kenapa jadi tidak ada? Karena kualitas Islamnya itu hebat. Kualitas Islamnya itu hebat. Nah, berbeda dengan Islam-Islaman sekarang. Apa yang Nabi Muhammad buat ya, sehingga hebatnya Islam dengan hanya 13 tahun Nabi Muhammad mengajarkan Islam di Madinah. Nah, ini perlu kita ingat, Pak. Paling tidak ada 2 poin yang penting setelah Nabi hadir ke Madinah. Yang pertama adalah menjalin namanya silaturahim, persaudaraan, ikhwah. Dulu ada suku yang bertikai, Aus dan Hajrat. 300 tahun bertikai. Nabi Muhammad hadir situ, dikumpulkan, diajak bicara, rembukan, musyawarah, damai. Itu. Damai. Sehingga 45 orang Makkah, 45 orang Madinah disaudarakan. Dia tidur makan di saudara angkat itu. Padahal dia ini baru bertemu ya. Baru bertemu. Nah, ini saya ingin mengutarakan di sini, Bapak-bapak yang mulia, yang berbahagia, mohon maaf. Indonesia ini ada 2 kelompok organisasi Islam yang besar. Di antaranya adalah Nahdlatul Ulama, yang kedua adalah Muhammadiyah. Ya, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasyim Asy'ari. Yang ini para hadirin, toleransinya ini ada tidak begitu banyak berbeda lah. Sama-sama muridnya namanya Muhammad Khatib Minangkabau ya. Imam Masjidil Haram. Ya, sama-sama muridnya itu. Kemudian datanglah ke Indonesia. Lalu bikin organisasi Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah yang sudah diberi izin Jokowi untuk tambang kayaknya ya. Itu hadiahnya kayaknya. Sementara ini Pak, saya meneliti Eskes masih Muhammadiyah, NU ada di Indonesia. Insya Allah Indonesia itu tetap aman. Tapi kalau yang 2 organisasi ini mulai terkikis pelan-pelan berganti dengan ideologi yang baru. Ideologi yang baru yang serba ekstrem. Kalau tidak kelompok dia, ya salah. Bahkan yang ekstrem masuk ke masjid dia, dipal masjidnya. Sekarang kan masih ada. Masjid kita nih Pak ya, masuk ke masjidnya. Dia tidak menolak. Tapi kalau masuk ke masjidnya, hati-hati itu. Ada yang menyapu itu, dipel. Seolah-olah orang lain daripada kelompok mereka itu salah jadi. Nah, ini tidak benar ini. Ini kelompok ini tidak benar. Nabi Muhammad SAW mempersatukannya antara orang Mekah dan orang Madinah. Apakah dia berwirid, apakah dia kunut, apakah dia apa ideologi, terserah. Hanya saja ya para hadirin, kita berlapang dada sebanyak mungkinlah menimba ilmu. Janganlah pelit nih ya untuk mencari ilmu. Jadi ketika kita berbeda dengan orang, kita bisa menimbang. Oh barangkali aku tidak tahu nih, ada hukum sunnah yang seperti ini. Jangan kita aja yang merasa sunnah, yang orang lain tidak sunnah. Ada kiai dulu, hafal Quran kiainya Pak. Ketika diundang pengajian, separuh masjid tidak ada, pulang. Karena kiainya jenggotnya tidak panjang. Karena yang hadir nih jenggotnya panjang-panjang. Separuh masjid pulang. Artinya kiai ini tidak memelihara sunnah. Jenggotnya terpotong gitu Pak. Kecil jenggotnya. Ya, akhirnya pulangan yang lain. Padahal kiainya hafal Quran. Kata kiai itu, menghafal Quran itu sunnah Nabi juga. Bukan hanya sekedar memanjangkan jenggot, memotong celana. Itu sunnah yang gampang. Kita pulang, kita potong celana. Jadi aja. Hafal Quran itu nih. Menghafal Quran. Kita nih hafal Quran. 1 juz pun enggak. Juz amma pun enggak hafal itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi,
Ketika ya kelompok ekstrem Indonesia yang agak sedikit radikal ya muncul, terjadilah nanti akan masa yang kelam. Contoh ya, yang di Syria ini muncullah ISIS. Mati Pak. Dia bunuh orang ribuan orang, bukan ratusan orang, ribuan orang dibunuh. Tidak kelompok dia tangkapnya tembaknya, tidak kelompok dia tangkapnya tembaknya. Yang terbanyak tuh namanya Syiah Ismailiyah. Itu ditangkap, dimasukkan ke dalam truk, ditembakin, mati di kuburan-kuburan massal. Yang menembaknya Muslim. Yang menembaknya orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah Indonesia apa seperti itu nantinya? Ketika ada muncul kelompok-kelompok yang agak sedikit keras ini. Enggak. Kita berhadirin siapapun yang masuk ke masjid ini, ya kita berlang-lang berada. Mau dia wirid, mau dia kunut, mau apapun ya silahkan. Asal sama ya, subuhnya juga 2 rakaat, bajunya juga sama. Kita tidak bisa untuk menyamakan orang. Mesti harus pakai gamis, harus pakai sorban, tidak bisa. Para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ya. Apa yang dibangun Nabi Muhammad SAW membangun masjid, Pak. Jadi masjid ini adalah satu kekuatan Islam yang besar. Kalau kita masih mau ke masjid, apalagi banyak di masjid, pasti ditakuti orang. Nabi sebelum ke Madinah, Nabi singgah di Kuba, Pak. Akhirnya Nabi sembahyang di situ. Kemudian jadilah Masjid Kuba. Bapak kalau masihnya ke Kuba, ya, saya alhamdulillah ada yang yang membisikin ketika di Kuba, Pak Ustadz, iya, sembahyang Pak Ustadz di tengah. Di tengah itu seperti ini, Pak. Kemudian los ke langit. Kemudian ada kain-kain gitu aja, nah. Atapnya tuh kain-kain aja. Selunjuran kain, langsung ke langit, enggak ada atapnya. Sembahyang di situ, Ustadz. Lo kenapa Pak sembahyang di situ? Itu sembahyang di situ, sembahyangnya nabi-nabi itu sembahyang di situ. Oh iya Pak, alhamdulillah. Sembahyanglah di tengah itu, berdoa makbul. Itu di Kuba. Dan korma yang murah itu di Kuba itu, korma ajwa murah itu. Nah baik, akhirnya Nabi Muhammad ke Madinah dan membuat namanya masjid yang sekarang sejarah itu mencatat adalah Raudah. Nah disinilah orang yang rebutan sembahyang ya, untuk mengambil keberkahan sembahyang walau 2 rakaat di Raudah. Teknisnya untuk hadir ke situ, Bapak Ibu untuk hadir misalnya besok mau ke situ, malam ini sedikit aja minum, apalagi pagi jangan minum. Karena kalau minum Bapak menghadap kami kayaknya, karena menunggunya 7 jam menunggunya, antrian itu 7 jam, 6 jam. Ya paling kecil 5 jam lah paling cepat masuk ke situ. Antrinya begitu lama sekali. Apa yang diinginkan untuk sembahyang 2 rakaat aja di situ. 2 rakaat 4 rakaat sudah kita disuruh keluar. Harik keluar itu. Harik keluar. Ya keluar ya Bapak-bapak. Nah, untuk mengambil keberkahan ujar Nabi, baiti wa mimbari rawratun min riyadil jannah. Rumahku dan mimbarku itu adalah raudatun min raudhah. Itu adalah kebun-kebun surga. Harapannya nih, masuk situ sembahyang 2 rakaat, mudah-mudahan masuk surga di kebun-kebun surga. Cuman begini, Bapak-bapak. Secara umum, raudatun min raudhah itu dalam hadis ada. Ujar Nabi, majelis taklim itu apa? Raudatun min riyadil jannah. Karena Nabi Muhammad mengajar wahyu Al-Qur'an. Tiap hari Nabi mengajar, habis sholat Nabi ceramah, habis sholat Nabi ceramah, habis sholat Nabi ceramah. Di mana itu? Di Raudah itu. Di Raudah itu. Sehingga secara umum hadis Nabi SAW, Raudah itu adalah majelis-majelis ilmu. Makanya ada hadis sahih, man sahalallahu tariqan ilal ilm, sahalallahu tariqan ilal jannah. Orang yang dimudahkan dia berjalan untuk hadir di majelis-majelis ilmu, maka dia akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Ini. Jadi dimanapun secara umum, majelis taklim, pengajian itu namanya raudah. Bukan hanya raudah di Masjid Nabawi aja. Ketika diserang berdesak-desakan, tapi ketika pengajian pulang. Kan begitu.
Padahal pengajian itu adalah raudhah. Yang dikatakan Nabi, man sa'alallahu tariqan ilal ilmi ini, orang yang dimudahkan itu untuk hadir ke majelis ilmu, dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cuman dia tidak salah, Bapak. Ketika itu besok mau ke raudhah, besok lagi, ya boleh. Alhamdulillah. Karena ke Madinah kan ke situ tujuannya. Yang kedua ziarah ke makam Nabi. Ada orang yang sampai para hadirin ya ideologinya tidak mau ziarah ke makam Nabi ya. Padahal hanya berlalu begitu aja. Ziarahnya juga assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu aja lewat sebentar ya, paling 1 menit ya. Bisa kali 10 menit, nggak bisa juga. Kita diburu sama askarnya kok. Itu tidak berani ziarah dia. Ziarah ke makam Nabi tidak berani. Kita tanya, Pak, kenapa tidak mau ziarah ke makam Rasulullah? Pak Ustadz takut syirik. Dia takut syirik, ziarah ke kuburan. Karena kata gurunya ziarah ke kuburan itu syirik. Sampai ke Nabi Muhammad juga kada mau ziarah. Padahal ada hadis Nabi loh Pak. Man zarani qabri wajabat syafaati. Itu. Siapa yang ziarah ke kuburku kata Nabi, berkenan aku akan memberikan syafaat kepada dia. Kalau ke Mekah dia tawaf sa'i oke. Tapi kalau ke Madinah ya ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dah ziarah, dia sembahyang aja tapi tidak mau ziarah. Nah, begitu hebat mengikat ideologinya itu kepada hatinya agar semua ziarah ke kuburan itu adalah syirik. Bapak mamanya tidak diziarahi, Nabi Muhammad aja tidak diziarah, padahal ke Madinah. Nah, ini menurut saya keliru yang memahami ideologi ini keliru. Bapak para hadirin rahimakumullah. Jadi masjid tadi ya, masjid dimanapun tempatnya, ya di sini kah di mana kah, ya ke masjid. Kalau bisa sembahyang berjamaah upayakan dan rajin ke masjid subuh, zuhur, asar. Kalau tuh udah ke masjid di rumah pun sama istri berjamaah. Nah begini Bapak, ada sahabat Nabi ketika ikut Nabi Muhammad, sahabat Nabi istrinya ikut ke masjid, ya istrinya ikut ke masjid. Lalu Nabi sahabat ini melarang, kamu tidak bisa ikut di rumah, sembahyang di rumah aja. Lalu kisah ini ya diutarakan kepada Nabi dia. Istri sahabat itu, ya Rasul, aku dilarang untuk sembahyang berjamaah bersama ke masjid, ujar Nabi. Lalu Nabi Muhammad mengatakan kepada sahabat itu, kau kalau istrimu itu ikut ke masjid, jangan dilarang. Tapi aku lebih senang kalau istrimu sembahyang di rumah. Itu hadisnya begitu. Kau jangan melarang istrimu ikut ke masjid. Tapi aku lebih senang istri-istrimu itu adalah sholat di rumah. Hebatnya ini kata-kata ini. Nah karena zaman dulu ya, ilatnya zaman dulu, istri sahabat Nabi ikut ke masjid, kalau tidak ditemani suaminya itu bisa diganggu. Karena orang Yahudi ya, itu selalu mengganggu dan mengolok-olok, mengganggu dan mengolok-olok ya. Nah, kalau misalnya istri bapak di sini ikut ke masjid ya, untuk sembahyang ke masjid, lalu ada yang mengganggu, jangan ke masjid. Tapi kira-kira ada yang mengganggu ya? Tidak ada juga ya Pak ya. Kalau dekat-dekat ini misalnya ke masjid ya boleh-boleh aja. Ya harus ada izin Ustaz dari suami ya. Kalau keluar rumah izin suami. Ya kalau ke masjid izin suami. Tapi kalau arisan tidak ada izin suami biasanya. Kalau ke mall tidak ada izin juga istrinya gitu. Jadi ada kisah ini Pak. Luar biasa ya kisahnya. Seorang wanita dia tidak bisa keluar rumah karena bapaknya itu meninggal. Ini bapaknya meninggal. Lo kenapa tidak bisa melayat kepada bapaknya? Karena suaminya ini keluar rumah dan tidak ada bisa minta izin. Nah sekarang punya HP, telepon ada. Akhirnya dia menangis di rumah karena bapaknya ini mau ke sini meninggal. Itu zaman dulu ceritanya Pak. Kalau zaman sekarang mungkin enggak. Begitu hebatnya istri ini tidak keluar rumah padahal bapaknya istri ini meninggal. Ini ceritanya sangat populer sekali. Akhirnya dia masuk surga nih, diridai suaminya. Nah zaman sekarang mungkin nggak seperti itu ya, kita punya HP ya. Bahwa para hadirin, andai kata dia tanpa ada izin ya menengok
bapaknya meninggal ini, saya yakin sekali bahwa suaminya ini pasti meridai kepada istrinya. Itu logika, sangat logika. Bapak begini hukum. Misalnya bapak pikir nih, literatur fikih, makan lumpia atau tahu pak, kemudian tidak ada lombok, lalu tetangga bapak ada lombok di pot, ada beberapa biji, rindanglah buahnya itu, lalu bapak, oh tidak ada orangnya ini, tidak bisa minta izin nih, cuma minta lombok 2-3 biji ini yang mentah, boleh tidak bapak mengambil tanpa izinnya 2-3 biji yang mentah itu? Menurut fikih logikanya boleh. Loh kenapa? Karena kalau ada orangnya, bapak minta lombok 2-3 biji itu pasti diizinkan. 100% diizinkan. Ambil aja 2-3 biji, halal. Ini boleh. Nah berbeda sama pot-potnya dibawa pulang ke rumah. Nah itu yang ada halal. Bawa aja pulang tetangganya, mana lombok di sini sama pot-potnya yang ada pindah ke situ. Nah itu yang kada boleh. Kalau 2-3 biji itu fikih, itu fikih. Ya fleksibel. Nah dia perempuan ini andai kata dia kesini, ya kepada orang tuanya, 100% pasti diizini sama orang tuanya. Boleh enggak katanya? Boleh. Apalagi zaman modern. Iya, jalan sini. Kalau masalah agama, pengajian minta izin dulu Pak Ustaz sama suami. Kalau enggak izin tidak bisa. Itu kalau pengajian, tapi kalau ke mall, kemana-mana, enggak pernah minta izin sama suami. Kan gini nah, modern begini. Iya, para hadirin rahimakumullah yang mulia yang berbahagia. Baik, mungkin ini aja jam 6:10 menit ya. Mohon maaf. Para hadirin, barangkali ada yang mau didiskusikan nih. Saya sangat jarang ke sini ya, lama sekali. Bapak-bapak masih hidup ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terakhir itu saya mengajarin orang mati di sini. Saya mengajarin orang mati ini di Asuada nih. Pagi di jam 8. Besok di Al-Mahmur. Sama Pak. Metodenya sama. Mengajarin bungkus memandikan. Itu. Baik, kalau ada yang ditanyakan boleh ya, diskusikan 1 atau 2 pertanyaan. Tapi sepertinya ini bapak-bapak ini pintar-pintar semua nih, paham-paham semua ya. Alhamdulillah. Tapi pemandian orang mati kan sudah siap aja ya pemuin ya. Ya kalau ada yang meninggal bapak-bapak ini, nah nanti minggu-minggu depan lah bapak muin yang mandiin nanti. Baik para hadirin ya, mungkin ini aja yang kita sampaikan ya. Saya mohon maaf ya. Semoga kita diberkahi Allah. Dulu saya ingat masih 5 tahun 10 tahun yang lalu ada Pak Usman dulu ya. Pak Usman di sini, Dr. Usman. Ya, masih hidup Pak ya? Masih hidup ya? Alhamdulillah ya, Dr. Usman ya dulu. Yang rajin, belum sehebat masjid besar ini sudah. Masjidnya besar, ber-AC ya. Orangnya aja apalagi yang hadir ke masjid ini. Nah, Nabi Muhammad tuh masjidnya kecil. Kan gitu, masjidnya kecil. Sekarang ini berbeda. Mungkin ya sejarah berbeda lah. Orang membagus-baguskan masjid luar biasa. Berapapun dananya indah. Tapi orangnya itu nah. Kalau saya ini lebih fokus yang dibina tuh orangnya dulu. Masjidnya nantilah. Ya masjid nantilah. Banyak contoh yang masjid-masjid yang hebat di Jawa itu banyak contoh. Bagaimana menarik orang supaya ke masjid? Kasih makan. Kasih makan. Iya, kan di Jawa itu kasih makan ya. Dikasih makan, mau orang ojek-ojeknya Pak kasih makan. Nah, ini sekarang orang bangga dengan banyaknya saldo. Oh 100 juta, 200 juta. Tapi ada juga Pak saya di masjid di situ saldo 700 juta. Dicari di bank cuma 7 juta aja lagi. Yang lain hilang. Siapa yang memakannya? Panitianya makan. Ini bagi-baginya sekarang belum terbayar 700 juta. Tidak banyak. Menurut saya banyak sekali 700 juta. Ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, korupsi berjamaah. Jangankan departemen dikorupsi, masjid aja dikorupsi. Seperti ini sekarang nih. Ya. Nah ini faktanya Pak. Masjid aja dikorupsi. Janganlah para hadirin rahmatullah. Baik, kita berdoa bersama ya. Mohon maaf.
Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, hajat-hajat kita kabul, kemudian husnul khotimah, selamat dikubur, hari berbangkit selamat sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum subhanahu wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.